Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya siswa kelas 5 sekolah dasar. Dimanapun kalian berada, Bapak harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, tidak lupa Bapak ingatkan untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan, dan dengan melaksanakan protokol kesehatan, semoga kita dijauhkan dari paparan COVID-19. Amin. Nah, pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, yaitu organ gerak, hewan, dan manusia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi berdoanya cukup dalam hati ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Anak-anakku sekalian, muatan pelajaran yang akan Bapak sampaikan kali ini yaitu tentang ide pokok paragraf, nilai-nilai Pancasila, serta letak dan kondisi geografis Indonesia. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan kalian dapat menentukan dan mengembangkan ide pokok. Kalian dapat menganalisa contoh-contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian dapat menjelaskan letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Nah, untuk materi pertama ya Bapak akan ulas lagi sedikit karena pertemuan sebelumnya kalian sudah dijelaskan oleh Bapak yang namanya ada di mana-mana, Pak Slamet ya, tentang ide pokok, dan kali ini Bapak hanya menguatkan kembali. Nah, ide pokok ini adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok juga disebut sebagai gagasan pokok dan gagasan utama. Nah, ciri-ciri ide pokok paragraf yang pertama merupakan bagian dari kalimat utama. Nah, berarti ide pokok itu ada di kalimat utama. Dan berikutnya, gagasannya bersifat umum dan memiliki gagasan pendukung. Dan yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Ya, baik anak-anakku sekalian, pada kali ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang bagaimana mengembangkan ide pokok. Ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, untuk mengembangkan ide pokok yaitu tentukan dulu gagasan pendukung dari ide pokok. Nah, yang kedua, kembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang ketiga, kembangkan gagasan pendukung menjadi kalimat penjelas. Dan yang keempat, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi paragraf yang padu. Nah, Bapak akan berikan contoh. Nah, ini contohnya. Di sini ada ide pokoknya tentang alat gerak burung, di mana Bapak buat gagasan pendukungnya. Yang pertama yaitu sayap dan kaki, yang kedua fungsi sayap, dan yang ketiga fungsi kaki. Lalu kita coba membuat kalimat utamanya dari alat gerak burung. Nah, di sini burung merupakan salah satu hewan yang memiliki dua alat gerak. Nah, untuk kalimat penjelasnya yang pertama yaitu sayap dan kaki. Alat gerak itu diantaranya sayap dan kaki. Yang berikutnya fungsi sayap. Fungsi utama sayap pada burung adalah untuk terbang. Dan yang terakhir, fungsi kaki. Fungsi kaki pada burung adalah untuk mencekram batang pohon ketika bertengger, mencekram makanan, dan untuk berpindah tempat. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita susun menjadi kalimat yang padu. Nah, di sini Bapak membuat contohnya menjadi paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya ada di awal paragraf, yang mana kalimat utamanya burung merupakan salah satu hewan yang memiliki dua alat gerak.
Selanjutnya, alat gerak itu diantaranya sayap dan kaki. Fungsi utama sayap pada burung adalah untuk terbang, sedangkan fungsi kaki pada burung adalah untuk mencengkram batang pohon ketika bertengger, mencengkram makanan, dan untuk berpindah tempat. Mudah kan? Nah, baik anak-anak, bicara tadi tentang burung, kita tahu ya bahwa lambang negara kita adalah burung Garuda, di mana di tengahnya itu tadi termuat ada simbol-simbol dari sila Pancasila. Nah, diantaranya berikut, yaitu simbol bintang, yaitu untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, rantai untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, beringin itu persatuan Indonesia, kepala banteng yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan ya maaf ini kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun nilai-nilai contoh penerapan dari siap silanya, nah di sini Bapak sengaja mewarnai huruf yang berwarna merah. Nah, maksudnya untuk menjadi clue supaya kalian mudah memahami. Nah, untuk sila pertama maka ruang lingkupnya yaitu berkaitan dengan ketuhanan, yaitu keyakinan manusia terhadap Tuhan, baik manusia dengan Tuhan itu sendiri atau manusia dengan manusia dalam menjalankan ajaran Tuhan. Contohnya yaitu rajin beribadah sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, misalnya menjaga toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga memberikan kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinan. Dan itu contoh dari penerapan sila pertama. Dan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Bapak warnai hurufnya yang berbeda, itu kemanusiaan. Maksudnya untuk nilai sila kedua ini lebih cenderung kepada bagaimana sikap kita sebagai seorang manusia terhadap manusiawi ya. Jadi bersikap manusiawi. Ya, di sini lebih cenderung bagaimana kita bersikap dengan adab yang baik. Nah, contohnya menghormati orang tua atau guru, karena orang tua dan guru lebih tua dari kita. Terus tidak membeda-bedakan teman. Dan yang ketiga, menolong teman yang sedang kesulitan. Nah, itu contoh nilai penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Berikutnya sila ketiga. Nah, persatuan Indonesia. Cluenya di sini persatuan. Segala apapun hal yang dapat membuat bersatu, diantaranya cinta tanah air. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Untuk yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, itu cluenya kan permusyawaratan perwakilan, jadi berkaitan dengan musyawarah. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, tentunya pada saat kegiatan bermusyawarah. Dan contoh dari nilai sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cluenya di sini adalah keadilan sosial. Jadi bagaimana kita bersikap adil kepada orang lain. Nah, contohnya berperilaku adil dan tidak pilih kasih, misalnya dalam menerapkan aturan. Nah, setiap manusia punya hak yang sama, diperlakukan secara baik. Nah, yang kedua, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, misalkan kita menggunakan hak kita tapi dapat mengganggu kepentingan umum. Contohnya misalkan kita ada yang mengadakan hajatan. Nah, tapi hajatannya itu menutupi jalan umum sehingga para pengemudi sulit untuk melintasi. Nah, itu juga kan tidak bagus. Dan yang ketiga, menghormati hak orang lain ya, karena setiap orang memiliki hak yang sama. Baik anak-anakku sekalian, nah setelah kita ngebahas sila-sila nilai-nilai penerapan sila
Pancasila. Nah, kita lanjut ke letak geografis negara Indonesia. Nah, bisa kalian lihat di layar ini ada peta Indonesia. Makna dari geografis itu sendiri adalah sesuatu hal yang tampak. Jadi letak geografis itu berarti batasan-batasan yang tampak. Nah, kita perlu untuk membaca letak geografis Indonesia, tentunya kita memerlukan bantuan, yaitu membaca peta. Nah, kita ambil contoh, misal letak geografis kita gunakan arah mata angin. Nah, di sebelah utara, nah itu ada berbatasan dengan negara apa saja. Misalkan di situ ada Singapura, Malaysia, terus ada Laut Cina Selatan, terus ada Brunei, Filipina, dan Samudra Pasifik. Dan di sebelah timurnya itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan berbatasan dengan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah selatan yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia, dan sebelah timur Indonesia ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu adalah letak geografis negara Indonesia. Adapun selain letak geografis, Indonesia pun memiliki letak astronomis. Nah, untuk letak astronomis ini yaitu menggunakan titik koordinat, yang mana menggunakan garis lintang utara atau garis horizontal, dan garis bujur yaitu yang garis vertikal. Nah, Indonesia ini terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau. Wow, banyak sekali ya. Namun di antaranya ada 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Nah, kalian nanti bisa mencoba menelusuri bagaimana keadaan geografis setiap pulau tersebut, dan juga bisa mencari informasi tentang luas dan keadaan alamnya. Terus luas wilayah Indonesia yaitu sekitar 5.193.250 km, di mana terdiri dari luas daratannya 1.919.440 km persegi dan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Nah, hal itu menandakan bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih banyak, sehingga disebut sebagai negara maritim. Nah, anak-anakku sekalian, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ingatkan lagi, tetap jalankan protokol kesehatan, dan jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.